الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang mubarak, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan Kitabul Ilmi dari Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yang di dalamnya berisi petunjuk dan bimbingan dari Nabiullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ketika kita mempelajari Sahihul Bukhari, maka pada hakikatnya kita mengambil sebahagian dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan kepada umat ini, baik dalam perkara tauhid maupun dalam urusan syariah ataukah akhlak yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada majelis-majelis yang seperti inilah hendaknya kita senantiasa memberikan semangat, memberi spirit pada diri kita agar senantiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah. Dan ibadah ketika seorang menuntutnya dengan ikhlas, maka semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan semakin mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang muslim. Oleh karenanya
Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, aslul ilmi khasyatullahi tabaraka wa ta'ala. Inti dari ilmu itu adalah rasa takut seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menuntut ilmu berarti menambah pengetahuan kita terhadap agama Allah dan menambah keyakinan pada diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala huwal haqqu alladhi la yu'badu siwah. Dialah yang berhak untuk diibadahi dan tidak diperbolehkan disembah kecuali hanya kepadanya. Semakin bertambah ilmu, maka bertambah pula rasa takut. Sehingga ciri-ciri para ulama adalah mereka yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Jalla wa'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Sehingga meskipun kita tidak mampu untuk mencapai kedudukan para ulama, namun kita berusaha untuk meniru mereka, mengikuti jejak mereka, dan mencintai mereka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada umat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Muslim, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Apabila dia mencintai as-salihin, orang-orang yang saleh, dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para ulama, maka semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita bersama mereka. Bukan karena kedudukan kita sama dengan mereka, akan tetapi disebabkan karena kita cinta kepada mereka dan kita berharap semoga termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan kemudian seorang itu merasa tidak merasakan faidah, tidak merasa manfaatnya ketika seorang itu duduk di majelis ilmu, sehingga menyebabkan dia merasa bosan atau menyebabkan dia lebih memilih tempat-tempat yang lain yang justru akan menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentunya seorang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah pasti akan diberikan bimbingan dan diarahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada jalan yang benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah Jalla wa'ala, maka kami pasti akan membimbingnya untuk senantiasa berjalan di atas jalan-jalan tersebut, jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pengajian kita dari Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba'ah yang menjelaskan tentang keutamaan semangat dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang bersemangat, maka dia pun akan menghasilkan ilmu yang lebih banyak. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak selama
para sahabat yang lainnya dari as-sabiqun al-awwalun, akan tetapi disebabkan karena hirs, semangat beliau dalam menuntut ilmu, semangat beliau untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meriwayatkan sekian banyak hadis, dan termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan warisan yang banyak dari apa yang telah menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini ke bab yang berikutnya, masih dalam Kitabul Ilm. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun kaifa yuqbadu al-ilmu, bab bagaimana ilmu itu dicabut, bagaimana ilmu itu diangkat oleh Allah dan dihilangkan oleh Allah Jalla wa'ala dari permukaan bumi. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini sebagai isyarah bahwa akan muncul satu zaman di mana ilmu itu semakin menyusut, semakin mendekati hari kiamat, yang menunjukkan semakin buruknya keadaan, dan ilmu itu semakin menghilang sedikit demi sedikit, sampai akan datang suatu masa di mana satu negeri sudah tidak lagi memiliki ulama, sudah tidak lagi memiliki orang yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam hal ilmu, di mana mereka akan bertanya kepadanya, mempertanyakan permasalahan-permasalahan agama kepada orang alim tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka ini merupakan tanbih, peringatan bagi umat ini agar hendaklah mereka senantiasa berjalan dengan ilmu bersama dengan para ulama, sebab fitnah itu akan muncul ketika ilmu telah tiada, ulama telah tiada, sehingga yang merebak adalah kejahilan, waliyadzubillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umatnya bahwa termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat di mana ilmu semakin berkurang dan kejahilan semakin bertambah dan merajalela. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Anas bin Malik, dan hadis ini sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan min asyrati sa'ah ay yaqilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu semakin berkurang dan kejahilan semakin bertambah dan bertambah. Dalam riwayat yang lain, ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diangkat dan kejahilan menetap. Riwayat yang pertama mengatakan ilmu semakin berkurang, semakin sedikit, sedangkan kejahilan semakin bertambah dan bertambah. Riwayat yang kedua mengatakan ilmu diangkat dan kejahilan menetap. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedua riwayat ini, di mana ilmu itu akan berkurang sedikit demi sedikit, menyusut, fitnah semakin bertambah, sementara ilmu semakin berkurang, waliyadzubillah, kejahilan merajalela,
sampai akan datang suatu masa di mana ilmu itu benar-benar telah terangkat. Para ulama dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala dan kejahilan telah menetap. Dan itu merupakan tanda bahwa fitnah itu telah menyebar di setiap tempat. Waliyadzubillah. Demikian pula yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Anas bin Malik, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang berikutnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Semakin bertambah zaman, maka semakin buruk keadaan. Dan ini aku dengarkan dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para ulama. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menjelaskan bahwa kejahatan itu semakin bertambah disebabkan karena semakin berkurangnya para ulama. Semakin berkurangnya para ulama sehingga ilmu itu semakin berkurang dan berkurang. Sampai kemudian akan datang suatu masa yang mendekati hari kiamat, ilmu akan diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim angin yang akan bertiup ke seluruh penjuru dunia. Lalu kemudian mushaf Al-Quranul Karim yang di dalamnya tertulis kalamullah, firman-firman Allah, pada akhir zaman itu akan dihilangkan oleh Allah, diambil kembali, akan kembali kepada Allah, sehingga setelah datangnya angin tersebut kita membuka mushaf, tidak ada lagi tulisan-tulisan yang di dalamnya ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Demikian pula tidaklah melewati satu orang mukmin pun melainkan akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itulah hari kiamat akan terjadi dan ditegakkan dalam keadaan yang hidup seluruhnya dari orang-orang kafir yang tidak memiliki iman. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya manusia yang paling jahat, yang paling buruk adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Disebabkan karena dahsyatnya yaumul qiyamah. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai fitan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazm. Dan Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bentuk ta'liq, mu'allaq. Dimaksud riwayat mu'allaq yaitu beliau tidak menyebutkan sanadnya, dan beliau langsung menyebutkan Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah menyebutkan riwayat ini, pada akhirnya beliau menyambung riwayat tersebut dengan menyebutkan sanadnya. Dan di sini disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Adapun Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam Al-Qurashi, beliau adalah seorang pemimpin, Amirul Mukminin, yang dikenal kesalehannya, yang dikenal keilmuan dan zuhudnya, dan tidak diketahui seorang yang saleh seperti beliau setelah masa pemerintahan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang lebih saleh dari beliau, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu.
semangat beliau dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, semangat beliau dalam memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan beliau dari para umara yang lainnya, dari para penguasa-penguasa yang lain. Beliau senantiasa dekat dengan para ulama. Bahkan Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, yang beliau kita kenal sebagai Sayyidut Tabi'in, sebagai pimpinannya para tabi'in dalam hal ilmu. Beliau tidak mendatangi dan tidak masuk ke tempatnya penguasa kecuali kepada Umar bin Abdul Aziz. Kepada Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau benar-benar menyebarkan sunnah, di mana beliau tidak menyebabkan beliau lalai dari beribadah kepada Allah dan lalai dari ilmu di saat beliau memerintah dan menjadi pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu, nasihat-nasihat beliau adalah nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat dan berfaedah. Dan para ulama menukilkan dan mereka menyebutkan banyak tentang biografi Umar bin Abdul Aziz, dari zuhudnya beliau, dari keilmuan beliau, dan dari kesungguhan beliau dalam menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata. Aku tidak melihat seseorang yang lebih mirip salatnya dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pemuda ini. Dan itu juga diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau memberi pujian kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan Ayyub bin Abi Tamimah juga mengatakan, la na'lamu ahadan mimman adrakna. Kami tidak mengetahui seorang pun dari orang-orang yang kami dapati kana akhidan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu, yang senantiasa mengambil petunjuk dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Adapun Abu Bakar bin Hazm, beliau adalah Abu Bakar bin Hazm bin Muhammad bin Amr bin Hazm, atau Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari. Sebab Hazm ini adalah nama dari ayah kakeknya. Abu Bakar bin Hazm yakni nisbah kepada ayah kakeknya. Adapun ayahnya bernama Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari, dan beliau dinisbahkan pada ayah kakeknya. Naam. Dan beliau salah seorang dari kalangan tabi'in yang faqih, dan karena keilmuan beliau sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu mempercayakan kepada Abu Bakar bin Hazm untuk menjadi gubernur Madinah pada zaman kekuasaan beliau radiyallahu ta'ala anhu. Diperselisihkan siapa nama beliau, namun yang masyhur bahwa nama beliau adalah kunyah beliau. Nama beliau Abu Bakar, dan itu adalah kunyah beliau pula. Naam, Abu Bakar ibnu Hazmin, atau Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari. Adapun ayahnya yaitu Muhammad bin Amr bin Hazm, ayahnya ini
Ada yang menyebutkan dari para ulama bahwa dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kakeknya yaitu Amr termasuk dari sahabat. Dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ini tiga urutan: Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari. Adapun Abu Bakar tabi'i, faqih. Adapun ayahnya Muhammad pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ru'yah. Pernah melihat. Adapun kakeknya yaitu Amr bin Hazm, maka beliau termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm dan beliau mengatakan, "Unzur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faktubhu." Perhatikanlah apa-apa yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tulislah. Fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama. Karena sesungguhnya aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Wa la taqbal illa hadits an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan engkau terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal tufshul ilma, dan hendaklah kalian menyebarkan ilmu. Wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam, dan duduklah kalian, maksudnya membuka pelajaran, membuka halaqah, duduk untuk membuka majelis ilmu, agar kemudian diajar orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan hilang sampai ilmu tersebut menjadi sesuatu yang tersimpan, yang rahasia. Apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu ini adalah merupakan nasihat yang sangat berharga sekali. Yang subhanallah, nasihat-nasihat ini mungkin kita tidak akan pernah lagi mendengarkan dari lisan al-umara, dari lisannya para penguasa, para pemerintah yang memimpin rakyatnya. Nasihat untuk menulis hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Nasihat untuk senantiasa menjaga sunnah Rasul. Seorang pemimpin Amirul Mukminin mengirim surat kepada anak buahnya, kepada gubernurnya. Subhanallah. Ya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah sesuatu yang telah hilang di banyak tempat, di banyak negeri. Nah, saling menasihati di kalangan para umara. Nah, memberikan wasiat yang baik, mengajarkan ilmu kepada rakyatnya. Kita perhatikan di sini bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Abu Bakar bin Hazm, "Wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam." Duduklah kalian, buka majelis ilmu agar kemudian diajar orang tidak punya ilmu. Berarti apa? Orang-orang yang menjadi pemimpin pada masa itu, ulama. Naam. Yang memiliki ilmu, yang mereka benar-benar berusaha untuk membimbing rakyatnya kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan barakah dalam kehidupan mereka. Adapun sekarang ini, subhanallah, yang menguasai kursi-kursi pemerintahan, juhala, naam, urusan mereka adalah dunia, kepentingan mereka adalah harta, kepentingan mereka adalah jabatan dan kursi, sehingga mereka berlomba-lomba
Nah, mungkin ada yang mengatakan, dan ini mungkin juga merupakan salah satu syubhat mereka, ya, dari kalangan orang-orang yang berpartai, berparpol, dan yang semisalnya, mengatakan, ya lihat coba, zaman dahulu para ulama itu berpolitik. Mereka ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi pemimpin. Itu Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin, penguasa, pemerintah, khalifah, dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz, orang yang saleh, memimpin. Nah, kenapa kalian ya ahla sunnah tidak ingin berparpol, tidak ingin ikut dalam politik? Bukankah mereka orang-orang yang soleh dahulu berpolitik? Ya subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, syattana baina musyarriqin wa mugharrib. Terlalu jauh berbeda antara timur dan barat. Siapa mereka dan siapa anda? Nah, apakah mereka dahulu membentuk partai-partai? Apakah mereka dahulu politiknya itu di atas di atas demokrasi? Naam. Kemudian ketika mereka itu diangkat menjadi pemimpin, apakah mereka sendiri yang mengajukan diri mereka untuk menjadi caphal? Calon khalifah misalnya. Nah. Kalau sekarang kan capres atau caleg. Nah. Apakah mereka melakukan hal-hal yang seperti itu? Para ulama itu mereka diangkat bukan sesuatu yang mereka sendiri yang datang kemudian minta agar saya mendapatkan kursi tersebut, kedudukan itu. Mereka yang dikejar-kejar. Mereka yang diminta. Naam. Ya, bandingkan dengan kondisi sekarang sangat jauh berbeda. Ya. Sehingga barakallahu fikum tidak ada alasan. Naam, apa yang mereka sebutkan itu dari berbagai syubhat sangat lemah. Al-hujajul wahiyah kabaitil ankabut. Hujah-hujah yang lemah seperti rumah laba-laba. Fa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Nah, sehingga tidak bisa disamakan. Kondisinya sangat jauh berbeda. Nah, mereka subhanallah memimpin umat ini dengan ilmu yang mereka miliki dan dengan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz menasihati Abu Bakar bin Hazm. Dan beliau merintahkan untuk menyebarkan nasihat itu kepada penguasa-penguasa yang lainnya, gubernur-gubernur yang lainnya. Nah, dan hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah hilang. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.